biografi saya yang berjudul Masalah Pengajaran sebagai Suatu Sistem. Nah, langsung next. Nah, buku Masalah Pengajaran sebagai Suatu Sistem karya D.R.A. Rosdiana MK membahas tentang berbagai aspek pengajaran yang dilihat dari sudut pandang sistem. Isi buku ini mencakup definisi pengajaran, komponen-komponen dalam sistem pengajaran, dan berbagai masalah yang muncul dalam proses pengajaran. Buku ini juga membahas bagaimana guru dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien, dan bagaimana mengatasi berbagai tantangan dalam sistem pengajaran. Oke, untuk bab 1 yang berjudul pendekatan sistemik adalah metode yang digunakan untuk memahami dan menganalisis sistem yang kompleks. Sistem adalah himpunan objek-objek yang disatukan oleh interaksi. Yang pertama, komponen sistem ada tujuan, proses, dan isi. Kemudian subsistem dan suprasistem. Yang pertama, subsistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Contohnya, pendidikan adalah subsistem dari masyarakat. Kemudian suprasistem adalah sistem yang lebih luas dari subsistem. Contohnya, masyarakat adalah suprasistem dari pendidikan. Selanjutnya ada pendekatan sistem dalam pemecahan masalah. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan, seleksi masalah, penentuan solusi, implementasi, evaluasi, dan yang terakhir adalah revisi. Kemudian manfaat pendekatan sistem, yaitu dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem serta memecahkan masalah yang kompleks. Kemudian untuk bab 2, pengertian dan komponen-komponen sistem instruksional. Sistem instruksional adalah suatu kesatuan yang terorganisasi dalam proses pembelajaran yang mencakup komponen-komponen seperti peserta didik, tujuan, materi, media, metode, dan evaluasi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, nah, sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Pendekatan sistem pembelajaran. Yang pertama, pendekatan sistem pembelajaran melibatkan perencanaan, desain, penyelesaian, dan evaluasi proses belajar mengajar secara keseluruhan. Kemudian tujuan pendekatan sistem adalah menciptakan proses belajar mengajar yang terencana, sistematis, dan efektif. Kemudian ada komponen sistem belajar. Yang pertama, komponen yang saling berinteraksi, yaitu orang-orang yang terdiri dari murid dan guru. Kemudian bahan-bahan seperti buku, alat tulis, dan fasilitas kelas. Kemudian ada prosedur, yaitu perencanaan tes oleh guru. Desain sistem pembelajaran. Desain sistem pembelajaran bertanggung jawab merancang tujuan, prosedur, dan metode pembelajaran. Juga harus memahami prinsip dan teknik desain pembelajaran untuk menciptakan sistem yang baik. Kemudian ada strategi desain sistem pembelajaran. Yang pertama adalah analisis kebutuhan sistem, desain sistem, evaluasi efektivitas sistem. Kemudian ada hambatan-hambatan dalam desain sistem pengajaran. Yang pertama, waktu yang tidak cukup untuk mencapai tujuan instruksional. Dan yang kedua, keterbatasan kebebasan untuk memperbarui sistem. Nah, cara mengatasi hambatan itu bisa dengan cara membuat perencanaan tujuan pelajaran menjadi realistis. Kemudian memastikan bahwa materi pelajaran tidak ditutup dalam satu unit pelajaran tanpa pengawasan desainer sistem. Yang terakhir ada evaluasi sistem. Evaluasi sistem dilakukan untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Kemudian desainer harus memeriksa pekerjaannya untuk menentukan bila tujuan telah dicapai. Lanjut bab 3, interaksi belajar mengajar. Interaksi belajar mengajar adalah proses penting dalam pendidikan yang melibatkan guru dan siswa. Guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivator, sedangkan siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian komponen interaksi belajar mengajar yang pertama ada tujuan, materi, metode, sumber, media, manajemen interaksi belajar mengajar, dan yang terakhir adalah evaluasi. Peran guru. Guru berperan sebagai pengajar dan pemimpin, kemudian sebagai fasilitator yang menciptakan kondisi belajar yang optimal. Nah, sebagai motivator yang mendorong siswa untuk belajar. Yang ketiga, sebagai motivator yang mendorong siswa untuk belajar. Kemudian tujuan interaksi belajar mengajar yaitu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Kemudian mendorong siswa untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat. Kemudian membantu siswa untuk belajar secara aktif dan mandiri. Dan yang selanjutnya adalah strategi interaksi belajar mengajar, yaitu yang pertama perencanaan matang oleh guru. Kemudian penggunaan metode mengajar yang efektif, pemanfaatan sumber belajar dan media yang tepat. Yang terakhir ada evaluasi dan pengembangan. Ini merupakan bagian penting dari interaksi belajar mengajar. Evaluasi berfungsi sebagai umpan balik bagi guru dan siswa, sedangkan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Pada bab 5 ada pengajaran individual. Pengajaran individual adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan perhatian guru pada setiap individu di kelas, memperhatikan
pada pengajaran individual, yang pertama boros tenaga, pikiran, waktu, dan biaya untuk guru. Kemudian guru harus pandai menyesuaikan diri dengan setiap siswa, karena siswa memiliki karakter sendiri-sendiri. Kemudian memberikan pelajaran yang berbeda dalam waktu yang sama. Nah, modul sebagai pengajaran individual. Modul adalah salah satu metode pengajaran individual yang berisi materi pengajaran, latihan, dan tes. Modul memungkinkan siswa belajar dengan waktu yang fleksibel dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih kegiatan sesuai dengan tujuan instruksional. Peran guru dan siswa. Guru berperan sebagai fasilitator, konselor, evaluator, dan pemantau, sedang siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran, proses belajar, dan penyerahan informasi dalam proses pengetahuan. Kemudian ada evaluasi dan pengembangan. Kemudian pada bab 5, pola instruksional adalah kerangka kerja untuk menciptakan rencana pendidikan yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Pola instruksional mencakup komponen dasar proses instruksional, model instruksional, dan jenis kepemimpinan guru. Yang pertama ada komponen dasar, yaitu tujuan, materi, media, sistem penyajian, murid, guru, sumber belajar, manajemen interaksi belajar, evaluasi, dan pengembangan. Model desain instruksional. Yang pertama ada model Bella Harpadati, terdiri dari 6 unsur, yaitu perumusan, tujuan, pengembangan tes, menganalisis tugas, merancang sistem, mengimplementasikan, dan menguji keluaran dan mengubah untuk perbaikan. Yang kedua ada model ADDIE, terdiri dari 5 langkah, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Yang ketiga ada model Understanding by Design atau UBD, berfokus pada hasil yang diharapkan di akhir pembelajaran untuk merancang unit kurikulum. Kemudian nomor 4 ada model CAM, terdiri dari 8 bagian yang saling berkaitan dan fleksibel, meliputi tujuan umum pendidikan, karakteristik siswa, tujuan pelajaran, materi, dan evaluasi. Yang terakhir ada model Kaufman, terdiri dari beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, menentukan solusi dan alternatif solusi, memilih strategi solusi, implementasi, dan menentukan efektivitas kinerja. Kemudian ada langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Yang pertama, tujuan yang spesifik, materi, penilaian, strategi, pengelompokan siswa, pengaturan alokasi waktu, penetapan alokasi waktu, pemilihan sumber, evaluasi kinerja, dan analisis umpan balik. Kemudian ada pentingnya pre-assessment. Pre-assessment membantu guru memahami karakteristik siswa, merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa. Kemudian ada inovasi dalam sistem instruksional. Guru didorong untuk melakukan inovasi dalam sistem instruksional sesuai dengan kondisi sekolah dan latar belakang budaya Indonesia berdasarkan Pancasila. Bab 6, masalah dalam pembelajaran. Yang pertama ada ketidakjelasan tujuan pembelajaran. Guru kurang mampu merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan operasional. Kemudian isi dan urutan pelajaran. Isi dan urutan tidak terstruktur dengan baik dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada metode pembelajaran. Metode yang digunakan kurang efektif dan tidak menarik. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi yang dilakukan tidak objektif dan memberikan umpan balik yang bermanfaat. Kelima ada keterampilan guru. Guru kurang terampil dalam mengorganisasikan materi pelajaran dan menggunakan media pendidikan. Nah, solusinya pengembangan perpustakaan, menyediakan perpustakaan yang memadai dan memperbanyak buku. Kemudian penataran workshop, mengadakan penataran dan workshop untuk meningkatkan keterampilan guru. Kemudian ada dukungan sarana, menyediakan sarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian ada faktor penghambat. Yang pertama kurangnya penguasaan bahasa asing. Guru kurang mampu berbahasa asing. Kemudian keterbatasan waktu dan biaya. Guru memiliki keterbatasan waktu dan biaya untuk meningkatkan keterampilan. Kemudian kurangnya motivasi. Guru kurang termotivasi untuk meningkatkan keterampilan dan melaksanakan tugas. Kemudian kekurangan dan kelebihan buku. Yang pertama kekurangan buku ini tidak memberikan contoh spesifik tentang bagaimana menerapkan konsep-konsep yang dibahas dalam praktek. Kemudian tidak ada studi kasus yang dipaparkan untuk mengilustrasikan masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Kemudian kurangnya referensi untuk memperdalam pengetahuan tentang topik yang dibahas. Kemudian buku ini tidak menyediakan solusi yang komprehensif untuk mengatasi masalah-masalah dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Dan terakhir, buku ini tidak menyediakan analisis mendalam tentang masalah-masalah yang dihadapi. Kelebihan, menjadikan konsep-konsep dasar tentang pendekatan sistemik, interaksi belajar, pengajaran individual, dan pola instruksional. Kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran dan pengajar. Kemudian menyediakan solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Kemudian menekankan pentingnya evaluasi dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Dan yang terakhir menyajikan berbagai model desain instruksional. Komentar untuk isi buku. Buku ini memaparkan konsep-konsep dasar yang penting dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Akan tetapi tidak ada contoh spesifik dan studi kasus yang membuat bacaan tersebut kurang aplikatif dalam praktek. Kemudian untuk penulis menunjukkan pemahaman yang baik tentang konsep-konsep dasar pembelajaran dan pengajaran. Akan
Yang pertama, model ADDIE atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation lebih fokus pada proses desain instruksional yang sistematis dan terstruktur dengan penekanan pada analisis kebutuhan desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Kemudian, untuk model UBD atau Understanding by Design lebih fokus pada hasil pembelajaran yang diinginkan dan bagaimana merancang pembelajaran yang efektif untuk mencapai hal tersebut dengan penekanan pada identifikasi tujuan, pembelajaran, desain, asesmen, dan perencanaan pembelajaran. Kemudian, kedua model ini dapat digunakan dalam merancang pembelajaran yang efektif dengan yang pertama menggunakan model ADDIE untuk merancang pembelajaran yang sistematis dan terstruktur dengan penekanan dan analisis kebutuhan dan evaluasi. Kemudian menggunakan model UBD untuk merancang pembelajaran yang berfokus pada hasil pembelajaran yang diinginkan dengan penekanan pada identifikasi tujuan pembelajaran dan desain asesmen. Yang terakhir